Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan saat cinta yang kamu perjuangkan sepenuh hati justru menghancurkan hidupmu tanpa ampun. Dia yang kamu percaya, yang kamu pikir akan bertanggung jawab, malah berkata, "Itu bukan anakku." Inilah kisah Mila, seorang TKW Indonesia yang berharap bisa memperbaiki nasib keluarga, tapi justru terseret dalam cinta yang salah dan janji-janji palsu. Saat dia mengira telah menemukan pelindung, yang datang justru luka paling dalam hidupnya. Selamat datang di Vega Story, tempat kami menyuarakan kisah nyata para pahlawan devisa dengan cerita yang menyentuh, penuh pelajaran, dan takkan mudah dilupakan. Mila, gadis asal Indramayu, tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya petani yang sudah uzur, sementara ibunya hanya ibu rumah tangga yang tak mampu berbuat banyak. Mila adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ia tahu betul, kalau bukan dia, siapa lagi yang akan bantu keluarga? Sejak lulus SMP, Mila bekerja serabutan, tapi penghasilan tak pernah cukup. Lalu datanglah tawaran dari seorang tetangga, jadi TKW di Taiwan. Kerjanya ringan, jaga orang tua, gaji besar, bisa kirim ke rumah tiap bulan. Begitu katanya. Tanpa banyak pikir, Mila ikut. Ia ingin mengangkat derajat keluarga, menyekolahkan adik-adiknya, dan membuktikan bahwa ia bukan perempuan lemah. Tahun itu, Mila berangkat ke Taiwan dengan penuh harapan. Di bandara, air matanya jatuh. Bukan karena takut, tapi karena janji dalam hati. Aku akan pulang, bawa bahagia untuk keluarga. Awalnya semua berjalan baik. Mila ditempatkan di rumah seorang nenek berusia 80 tahun di daerah Taichung. Pekerjaannya memang berat, tapi masih bisa ditahan. Setiap bulan ia kirim uang ke rumah, walau tubuhnya mulai lelah dan matanya sering sembab karena rindu. Tapi demi keluarga, Mila tetap bertahan. Namun setelah 2 tahun, nenek yang dijaganya meninggal. Agen yang menanganinya lalu memindahkannya ke tempat baru, tapi bukan sebagai penjaga lansia. Mila diminta sementara bekerja di restoran malam milik seorang pria bernama Mr. Liu. "Cuma bantu bersih-bersih, nggak lama kok," kata agen itu dengan senyum tipis yang menyembunyikan niat sebenarnya. Tapi kenyataan tak seindah kata-kata. Mila dipaksa berdandan, menyambut tamu, bahkan melayani lelaki-lelaki mabuk. Saat ia menolak, paspornya ditahan. "Kalau kamu kabur, kamu ilegal. Polisi bisa tangkap kamu," ancam si agen tanpa ampun. Hari demi hari, Mila makin terjebak. Utangnya ke agen ditambah biaya pindah kerja makin menumpuk. Ia tak bisa keluar, semua jalan seperti buntu. Ia pun mulai menuruti aturan demi bertahan hidup dan terus mengirim uang ke rumah. Di sanalah ia mengenal Mr. Liu, pemilik restoran malam. Berbeda dari pria lain, Liu terlihat perhatian. Ia sering mengantar makanan ke kamar Mila, menghiburnya saat ia menangis, bahkan membelikan baju hangat dan obat saat Mila demam. "Kalau kamu nurut, aku bisa bantu kamu keluar dari sini," janji Liu dengan nada lembut yang membuat hati Mila goyah. Mila yang haus perlindungan dan kasih sayang mulai percaya. Diam-diam mereka menjalin hubungan. Liu jadi tempat Mila bercerita, bersandar dan berharap. Mila pun menyerahkan segalanya. Ia merasa Liu tulus. Sampai suatu hari, ia terlambat datang bulan. Dengan tangan gemetar, Mila membeli alat tes kehamilan. 2 garis merah. Air matanya jatuh, bukan hanya karena takut, tapi juga harapan. Mungkin ini bisa jadi jalan keluar dari dunia gelap ini. Mungkin Liu akan berubah. Namun, saat ia menunjukkan hasilnya pada Liu, ekspresi pria itu berubah drastis. Wajah yang dulu hangat kini menjadi dingin dan asing. "Itu bukan anakku, jangan libatkan aku dalam masalahmu," katanya sambil menghindari tatapan Mila.
Dunia Mila runtuh seketika. Lelaki yang dia percaya, yang ia anggap sebagai penyelamat, malah meninggalkannya di saat paling lemah. Dan yang lebih menyakitkan, seolah semua kebaikan yang pernah Liu tunjukkan hanya topeng belaka. Kini Mila sendirian, mengandung anak yang tak diakui, terjebak dalam sistem yang kejam dan dihantui rasa takut setiap malam. Hari-hari setelah itu seperti neraka. Mila hamil. Di tempat kerja yang penuh tekanan. Di negeri orang, tanpa keluarga, tanpa perlindungan. Ia mencoba bertahan dengan sisa kekuatan. Tiap malam tubuhnya nyeri. Perutnya makin membesar, tapi tak ada yang peduli. Ia tahu, jika terus di restoran itu, ia bisa mati. Bukan hanya karena tekanan mental, tapi juga karena ancaman yang terus datang. Salah satu staf restoran pernah berkata, "Kalau kamu terus ngotot soal anak itu, bisa-bisa kamu dibuang." Mila tak bisa tidur semalaman. Pikirannya kacau. Tapi dalam keputusasaan itu, satu suara kecil dalam hatinya terus berbisik. "Kamu harus selamat. Demi anak ini." Sampai suatu malam, Mila duduk di bangku kecil belakang restoran, menatap langit Taiwan yang kelabu. "Aku harus keluar, demi anak ini," bisiknya lirih. Ia diam-diam mengumpulkan sisa uang yang masih ia simpan di kotak sepatu. Uang itu tak banyak, cukup untuk sekali jalan naik taksi dan beli makan 2 hari. Tapi tekadnya sudah bulat. Tengah malam itu, Mila kabur. Ia menyelinap keluar lewat pintu belakang. Hujan rintik mengiringi langkahnya. Ia berlari ke jalan besar, lalu naik taksi ke kota kecil yang pernah ia kunjungi bersama rekan sesama TKW. Untungnya, ia masih menyimpan nomor seorang teman lama yang dulu pernah ia bantu saat baru datang ke Taiwan. Sari tinggal di kamar kecil lantai 3. Sempit, tapi cukup aman. Mila disambut dengan pelukan haru. "Kenapa kamu bisa sampai begini, Mil?" Mila hanya menangis, tak sanggup menjawab. Selama beberapa minggu, Mila tinggal di sana. Ia sembunyi, tak keluar rumah. Makan seadanya, tidur di lantai dengan selimut tipis. Tapi, dalam kesunyian itulah, ia menemukan kekuatan baru. Ia belajar menulis ulang hidupnya. Lalu datanglah harapan baru. Sari membawa kabar tentang organisasi bantuan pekerja migran. Mila dibantu menghubungi shelter perempuan. Dari sana, ia akhirnya mendapat perlindungan. Pihak shelter mengurus laporan ke imigrasi dan mencarikan rumah aman. Di rumah aman itulah, Mila melahirkan seorang bayi perempuan. Tangisan pertama sang bayi membuat semua penderitaannya seakan terobati. Wajahnya mirip Liu. Tapi, mata anak itu seperti mata Mila. Kuat, tajam, dan penuh harapan. Ia memberi nama anaknya Cahaya. Karena dalam gelap hidup yang nyaris menelannya, anak inilah yang jadi pelita hidupnya. Kini Mila telah kembali ke Indonesia. Ia tinggal di rumah kecil bersama putrinya yang diberi nama Cahaya. Meski tanpa suami, tanpa harta, dan dengan luka yang masih membekas, Mila memilih untuk bangkit. Ia membuka usaha kecil-kecilan menjual jajanan. Tak besar, tapi cukup. Ia tak ingin bergantung pada siapapun lagi. Cinta yang menghancurkan itu tak akan ia ulangi. Mungkin aku bodoh, tapi aku belajar. Ucapnya lirih dalam sebuah wawancara. Cinta memang indah, tapi ketika salah tempat, bisa berubah jadi racun yang mematikan. Kisah Mila adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga diri, tidak mudah percaya, dan selalu kembali pada niat awal, demi keluarga, bukan demi cinta semu. Karena tak semua luka bisa terlihat, tapi dari cerita, kita bisa belajar. Ini bukan hanya kisah Mila.
Ini kenyataan yang dialami banyak TKW kita. Kisah Mila mungkin terdengar seperti cerita sinetron. Tapi faktanya, ini adalah potret nyata dari ratusan, bahkan ribuan TKW Indonesia yang menghadapi kerasnya dunia kerja di luar negeri. Terutama saat mereka masuk dalam pusaran cinta dan eksploitasi. Banyak perempuan seperti Mila yang awalnya berangkat dengan niat baik. Mereka hanya ingin bantu keluarga, mengubah nasib, dan menyekolahkan adik. Tapi begitu tiba di negeri orang, mereka dihadapkan pada kenyataan yang tak terbayangkan. Sistem perekrutan yang lemah, agen nakal, hingga kurangnya perlindungan membuat banyak TKW mudah terjebak. Ketika pekerjaan legal berhenti, mereka ditawarkan jalan pintas, kerja di restoran malam, klub, atau jadi simpanan pria lokal. Awalnya karena terpaksa, tapi lama-lama mereka tak tahu bagaimana keluar. Dan saat hati mulai bermain seperti Mila yang terbuai perhatian seorang pria, mereka jadi rentan. Cinta yang datang bukan membawa pelindung, tapi menghancurkan segalanya. Hamil di luar nikah, tanpa status hukum, tanpa pengakuan. Semuanya menjadi beban yang tak bisa dibagi. Disinilah pentingnya edukasi dan pendampingan sebelum keberangkatan. Setiap calon pekerja migran harus tahu resiko yang mungkin mereka hadapi. Harus punya keberanian untuk berkata tidak, dan harus dibekali dengan perlindungan hukum yang jelas. Untuk kamu yang segan berjuang di luar negeri, ingatlah, kamu berharga. Jangan biarkan siapapun mengambil keputusan atas hidupmu. Jangan percaya janji-janji yang indah, tapi tak ada bukti. Dan yang paling penting, jangan pernah kehilangan dirimu hanya demi cinta yang tak pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Vega Story. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, bantu sebarkan agar makin banyak yang sadar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Karena di balik senyuman TKW, ada kisah yang tak semua orang tahu.